Secret Lovers, pernah dengar kota indah di timur Pulau Sulawesi? Yup, Kota Luwuk. Pantai, perbukitan, serta laut yang jernih menjadi pesona kota di pesisir timur Sulawesi. Tak hanya keindahan alamnya saja yang memanjakan mata, wisata kuliner di kota air juga tak kalah menarik. Nah, kira-kira dalam 1 kali 24 jam, Dave bakal makan apa saja ya di kota yang dikenal sebagai gerbang utama menuju Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah? Kota Luwuk adalah ibu kota Kabupaten Banggai yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Bisa dikatakan Kota Luwuk adalah pusatnya wilayah timur Sulawesi. Tak hanya suku asli yang didominasi oleh suku Saluan dan suku Banggai yang mendiami Kota Luwuk, banyak juga para pendatang yang tinggal di sini. Kelihatannya Dave sudah tak sabar nih mau mencicipi makanan yang jadi menu sarapan khas suku Saluan di Luwuk Banggai. Tuh lihat, dia sedang di toko kue yang menjual beraneka ragam cemilan buat sarapan. Ya, kanjoli ini adalah kudapan khas masyarakat Luwuk Banggai. Sekilas, kanjoli mirip combro ya, Secret Lovers. Cuma beda isiannya aja. Hehehe. Kudapan ini juga populer di Banggai Kepulauan, Morowali, dan sekitarnya. Kanjoli terbuat dari singkong, kelapa parut, dan daging ikan suwir. Awalnya dari ketersediaan bahan baku singkong yang melimpah di Luwuk, lalu masyarakat mengolah dan menjadikannya kudapan sehari-hari. Coba Bapak rasa dulu. Coba ya. Ya. Coba dulu ini sarapan khasnya masyarakat Luwuk nih, biasa makan ini kanjoli nih. Iya. Cobain ya. Enak ya? Mantap. Dari singkong ya? Ya, singkong. Tahu nggak di mana buatnya, Bu? Yang buat kanjoli di mana? Bagian sana. Di sana? Ya, Oke, kalau saya tahu cara buatnya seperti apa ya. ya. Yuk kita sana yuk. Wah, Dev jadi penasaran nih, pengen lihat langsung proses pembuatan kanjoli. Umumnya kanjoli dibuat oleh masyarakat sekitar dan diproduksi dalam industri rumahan. Oh iya, singkong dan ubi jalar tersedia luas di Luwuk dan wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah karena merupakan salah satu komoditas pangan lokal utama. Tanaman ini dibudidayakan secara lokal oleh masyarakat sehingga pasokan umumnya tersedia di pasar-pasar tradisional setempat. Kalau Ibu mau tanya Ibu, kalau yang bikin kanjoli di mana Ibu? Oh, di sini. Di sini? Iya, ini lagi proses. Oh, ini lagi prosesnya? pembuatan, Sumpah saya nongkrong itu Ibu. Oh, tadi lagi bikin Iya. kanjoli ini. Ini proses pengepresan. Oh, oke. Proses pengepresan ini. Iya. Jadi bahan bakunya ini dari singkong. Nah, singkongnya dibuat seperti ini biar kering. Oh, ini bahan bakunya kanjoli seperti Iya. ini. Jadi kalau sudah kering, sudah seperti tepung, nah ini yang diolah jadi kanjoli. Singkong dicuci dan dikupas terlebih dulu, setelah itu baru singkong diparut. Proses pembuatan kanjoli sebenarnya cukup simpel dan tak makan waktu lama. Jadi memang cocok tuh buat dijadikan sarapan. Setelah diparut, singkong dipres untuk mengurangi kadar airnya. Soalnya kandungan air yang rendah dapat membuat singkong lebih mudah diolah dan juga memperpanjang masa simpannya. Uniknya nih, proses pengepresan singkong dilakukan dengan cara tradisional menggunakan kayu yang diduduki oleh pembuatnya. Cara ini masih dilakukan hingga sekarang karena dianggap jauh lebih efektif untuk mengurangi kadar air singkong. Karena ada juga jenis singkong yang mengandung asam sianida, proses pengepresan juga bertujuan mengeluarkan zat racun. Setelah dipres, singkong dilumatkan dan ditambah adonan ubi jalar dan santan sebelum digoreng. Ini rahasianya agar kanjolinya ini dia tidak keras. Karena kalau tidak menggunakan ini keras. Biar agak lembut gitu. Oh, pakai ubi jalar ini. Iya. Ini ubi jalar Dikukus, terus di blender sama santan. Oh, oke, dimasukin berarti campur. Iya, ke campur di sini. Oh, itu rahasianya supaya lembut. Iya. Oke, saya baru tahu nih. Pakai ubi jalar ternyata. Berarti masukin sini Bu ya? Iya. Setelah adonan singkong dicampur dengan santan dan ubi jalar, barulah singkong dibentuk dan diisi ikan.
Untuk isian ikan, sebenarnya bisa ikan apa saja. Tapi biasanya orang Luwuk menggunakan ikan cakalang, malalugis, ikan tongkol, atau ikan tuna. Bentuknya punya saya beda. Ini kayak apa ya Bu ya? Agak rapi. Gimana sih cara biar dihalusin gitu gini kan Bu caranya? Gak apa-apa lah Bu ya. Ini Iya. ya. Masih bisa dimakan nih. Biasanya sih masyarakat Luwuk menyantap kanjoli dengan sambal dabu-dabu dan secangkir kopi. Wah, nikmat banget ya. Sarapan udah, enaknya makan siang di Luwuk apa nih Dave? Kayaknya Dave mau makan siang dengan makan berat deh. Soalnya sarapan kanjoli aja nggak nendang. Kalau ke Luwuk, rasanya nggak afdol kalau nggak makan hidangan lautnya. Ya iyalah, Luwuk Banggai kan hidupnya tak bisa dipisahkan dari laut. Tapi kok ini cabai dan bawangnya dibakar ya? Bakal dibuat jadi apa sih? Ini masaknya cukup unik. Saya biasanya kan bumbu kan diulek atau ditumbuk. Ini tapi dibakar semua. Ya Kenapa? itu ciri khasnya dia, uniknya dia ini. Kalau sup saluan itu dia dibakar. Bumbunya dibakar semua, terus diulek, disiram air panas. Kenapa harus biar apa Bu rasanya tuh ketika si bumbunya ini dibakar dulu tuh? Harum. Oh, biar Beda. aromanya. Aromanya beda. Sup saluan merupakan hidangan makan siang favorit suku Saluan di Luwuk Banggai. Uniknya, walaupun namanya sup, tapi proses pembuatannya tidak direbus loh. Lauk dan bumbunya semua dibakar terlebih dahulu, mulai dari ikan hingga bumbu rempah-rempahnya. Ikan yang diolah jadi sup adalah ikan kandompe. Ikan kandompe adalah sebutan lokal untuk ikan kembung, terutama yang berukuran sedang hingga besar. Ikan kandompe populer dalam masakan Indonesia Timur seperti Sulawesi. Dikenal dengan nama lain seperti ikan tude atau moyo. Ikan ini sering diolah jadi sup, bakar rica, atau juga digoreng kriuk. Keistimewaannya apa Bu ikan kadompe ini? Jadi istimewanya dia manis. Ida ilpa dagingnya itu manis, halus. Untuk menikmati sup saluan biasanya tidak dengan nasi, tapi onyok, sumber karbohidrat ala masyarakat Luwuk. Sama papeda, di sini sebutnya onyop. Mirip papeda ya, bahannya sama dari sagu. Wah, kelihatannya nikmat banget ya Secret Lovers. Makan siang dengan sup ikan khas Luwuk, ditambah pemandangan laut yang jernih di Luwuk Banggai. Nah, setelah menikmati makan siang ala Luwuk Banggai, kira-kira makan malamnya apa ya? Tapi kayaknya sih Dave udah kekenyangan tuh, jadi nggak kuat makan berat lagi. Ternyata Dave lebih pilih minum kopi khas daerah sini, namanya kopi saluan. Ciri khasnya apa Mas? Apa dari pahitnya? Lebih apa tuh kalau kopi saluan ciri khasnya? Aromanya, Oh, aromanya justru. Aromanya. Kenapa aromanya tuh? kalau aroma itu lebih ke kecoklatan kebanyakan dia. Lebih ada aroma Ada, coklatnya ya, gitu. coklat. Oh. Yang menarik nih, kopi saluan biasanya disantap dengan pisang, tapi bukan pisang goreng biasa yang bercita rasa manis, melainkan gurih. Namanya pisang lowe. Pisang yang belum terlalu matang, diiris tipis, dicelupkan ke dalam adonan tepung berbumbu, lalu digoreng hingga garing di luar, tapi lembut di dalam. Pisang lowe jadi camilan gurih dengan teksturnya khas Banggai. Kita hirup dulu nih. Wah, si aromanya nikmat ya. Kita coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Karena dia robusta ya. Strongnya, pahitnya dapet banget. Cuman nih, biar nikmat, kita campur nih sama pisang khas ini. Pisang lowe nih, pakai sambal. Wah, nikmat.